Selamat hari Minggu adik-adik, ketemu lagi kita di ibadah online hari ini. Ya, semuanya pasti sudah berpakaian rapi, sudah berpakaian sopan, Alkitabnya pasti sudah disediakan kan? Nah, sekarang kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi Mata Tuhan Melihat. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Kita memasuki ibadah, kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, Tuhan tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan tiliklah jemaat-Mu. Kita mengucapkan titah pertama sampai titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air,
untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan. Ayat bulanan untuk bulan September tertulis di Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi. Selamat hari Minggu, adik-adik sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dalam ibadah kami di rumah masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Kita membaca firman Tuhan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Topik kita adalah tentang gembala yang baik. Kita pasti pernah mendengar kisah tentang gembala yang baik ya, yang mencari domba-dombanya yang hilang. Ada hilang satu dombanya, tetapi dicari sampai dapat. Itulah gembala yang baik. Adik-adik sekalian, apakah kita anak sekolah minggu yang baik? Apakah kita memang betul-betul anak yang baik? Coba kita tanya orang tua kita masing-masing. Pak, apakah aku anak yang baik? Pak, apakah aku sudah baik sampai sekarang? Memang kita adalah yang baik karena kita selalu mematuhi firman Tuhan. Tetapi ada anak yang gak baik, yang suka melawan, yang suka ribut. Nah, kebaikan itu ada bermacam-macam. Dan di mana kita? Pertama, ada kebaikan karena bayaran. Contohnya, ibunya berkata, "Dek, nanti tolong dulu belikan bawang ke depannya, belikan dulu pulsa mama, belikan dulu sayur." Si anak berkata, "Sini bayarannya, sini gajiku." "Kenapa harus dibayar, Dek?" "Iyalah, supaya aku mau membeli sayurnya, supaya aku mau membeli bawangnya." Dikasih. Dia baik, dia baik, tapi dia baik hanya karena dibayar saja. "Nak, nanti kamu gereja ya." "Oh yaudah, sini uangnya, sini gajiku ke gereja aku." Nah, apakah ke gereja itu harus dibayar? Kan tidak.
Tetapi ada anak-anak yang melakukan kebaikan karena dibayar. Yang kedua, ada anak-anak yang melakukan kebaikan karena temannya. Ada yang jatuh, dilihat dulu, ini temanku nggak ya? Oh, ini temanku, ayo ditolong. Tapi kalau nggak temannya nggak ditolong, biar di situ, kan nggak temanku, kan nggak aku kenal. Kalau misalnya di depan itu ada tulangnya, "Shalom tulang, apa kabar?" Itu kalau tulangnya. Kalau orang lain, dia tidak peduli, dia lewat saja. Itu kan sopan yang hanya karena pada temannya, baik hanya karena kepada temannya. Yang ketiga, baik karena ada maunya. Sudah baiklah aku sama mama, ku bersihkanlah meja ini, ku sapulah rumah ini supaya dikasih aku jajan. Baiklah aku sama bapak, ku buatlah kopinya supaya dikasih aku uang. Ini kan baik yang ada maunya. Ini tidak benar. Tapi ada baik yang keempat. Itulah gembala yang baik. Baik yang ikhlas. Dia menolong bukan karena ada maunya. Dia menolong bukan karena dibayar. Dia menolong bukan karena itu temannya, tetapi memang dia baik dari dalam hatinya. Jadi gembala itu ada dua. Satu, gembala yang tidak baik, ya ketika dia digaji, dia akan membawa domba-domba ini. Tapi ketika datang serigala, dia lari. Karena apa? Takut dia dimakan. Biarkan saja serigala itu dimakan. Biarkan saja domba-domba itu mati semua. Yang penting aku selamat. Itulah gembala yang tidak baik. Tidak peduli kepada domba-dombanya. Bagaimana kalau orang tua seperti itu? Ketika rumah kita ataupun ketika ada orang yang mengejar kita, orang tua meninggalkan kita, itu kan orang tua yang gak baik. Tetapi orang tua yang baik akan menggendong anaknya supaya dia selamat. Atau ketika hujan datang, orang tua kita langsung menggendong kita, ayo pulang sama-sama. Itulah orang tua yang baik. Tetapi orang tua yang tidak baik kan akan melakukan, hujan datang, udah ayo lari, tinggal kau duluan. Dia akan menyelamatkan dirinya. Tetapi gembala yang baik adalah ketika datang serigala, dia akan usir. Pergi. Karena dia mau menjaga domba-dombanya ini. Karena dia akan menyelamatkan domba-dombanya ini. Demikian yang Amang katakan tadi, ketika ada yang hilang satu, dia akan cari sampai dapat. Demikianlah Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu menolong kita setiap saat. Jadi firman Tuhan mau mengatakan, kalau Tuhan adalah gembala yang baik, maka kita harus menjadi anak yang baik. Kalau Tuhan adalah gembala yang ikhlas, maka kita juga harus menjadi anak yang ikhlas. Jangan baik hanya karena di depan orang tua. Ketika ada orang tua belajar, ketika orang tuanya pergi langsung main handphone, langsung main game. Ketika di sekolah, ketika ada gurunya, dia belajar dengan baik membaca. Ketika gurunya pergi, dia ribut di kelas. Ketika di gereja, ketika ada kakak abang guru sekolah minggu, dia duduk mendengarkan. Iya kak, iya bang. Tapi ketika tidak ada gurunya, kakak abangnya, dia lari-lari ke depan. Tak kemana. Itu anak yang tidak baik. Demikian juga dalam menolong. Ketika kita menolong seseorang, lakukan dengan ikhlas. Tolong siapapun, sapa siapapun, bantu siapapun. Sama seperti kalau Amang katakan bunglon. Tahu bunglon kan? Dia akan hijau ketika yang dia pijak warna hijau. Dia akan putih ketika yang dia pijak itu warna putih. Dia berubah-ubah warnanya. Tetapi emas, kalau emas dia mau dibuat kemanapun, ke warna merah, dia tetap jadi emas. Dibuat ke lumpur pun, dia akan tetap emas. Dibuat ke api pun, dia akan jadi emas. Anak yang baik pun seperti itu. Mau dimanapun dia di sekolah, dia akan tetap anak yang baik. Di rumah, anak yang baik. Di gereja, anak yang baik. Di jalan, anak yang baik. Karena memang kebaikan itu datang dari hatinya. Karena Tuhan berdiam di dalam hatinya. Semoga firman Tuhan ini menuntun kita menjadi anak yang baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah gembala yang baik yang menuntun kami Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi kami. Ajari kami selalu Tuhan, agar kami juga menjadi anak yang baik, yang penuh dengan keikhlasan. Berkati kami, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengerni kamu damai sejahtera. Amin.